Siapa? Ala hadrati Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu lan utawi maqalah. Wal maqalatu lan utawi maqalah as-saminatu wal 'ishruna kang kaping 28. As-saminatu wal 'ishruna kang kaping 28. Iku an Hatimin saking Imam Hatim Al-Asyami rahimahullahu anahu setuhune Imam Hatim iku qala dawuh sapa Imam Hatim man utawi sapane wong iku syarafa ninggalaken sapa man arba'an ing papat perkara ila arba'in maring papat perkara wajada maka nemu sapa man al jannata ing swarga. Aiman tegese utawi sapane wong iku taroka ninggalaken sapa man arba'an ing papat perkara watawajjahalan madhep sapa man ila arba'in maring papat perkara wajada maka nemu sapa man al jannata ing swarga. An-nauma rupane siji ninggalaken turu. An-nauma siji ninggalaken ilal kubri maring kuburan. Ilal kubri maring kuburan. Ilal kubri madhep maring kuburan. Bi antaroka kalawan nyenta ninggalaken sapa man. Rohatan naumi ing kepenake turu. Watawajjahalan madhep sapa man ila rohatihi
maring kepenake wong ila rohatihi maring kepenake wong ila rohatihi maring kepenake wong fil qabri ing dalam kuburan bi an amila kalawan nyenta ngamalaken sapa man bi an amila kalawan nyenta ngelakoni sapa wong bi an amila kalawan nyenta ngelakoni sapa solihan ing perkara kang soleh solihan ing perkara kang bagus li ajlihi maring arah kuburan li ajlihi maring arahe kuburan atau li ajlihi maring arahe rohatihi fil qabri wal fakhra wal fakhra lan umuk bahasa Jawa umuk atau bangganya umuk teh bangga 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 teh bangga sombong wal fakhra ninggalaken bangga gitu wal fakhra ninggalaken bangga atau ila mizani mari timbangan bi antaroka kalawan nyenta ninggalaken sapa man bi antaroka kalawan nyenta ninggalaken sapa man atau tawula ing umuk-umukan ing banggaan atau tawula ing umuk-umukan atau banggaan ala nasi ing atase manusia bita'didil manakibi kalawan ngitung keutamaan yang ini mana teh mana kibi bita'didil manakibi kalawan ngitung keutamaan watawajjaha lan madhep sapa man ila amalin mari amal watawajjaha lan madhep sapa man ila amalin mari amal
mangkok salah. masuk kalau itu Diulang. Ila amalil hasanati itu. Wa tawajjaha lan madhab sapa man ila amalil hasanati ila amalil hasanati mari amale kan amal-amale bagus. Mari amale kang bagus. Ila amalil hasanati mari amale kang bagus. Li ziyadatiha karena arah nambahi amalil hasanat. Li ajli ziyadatiha mari arah atau karena arah nambahi amalil hasanat fil mizani dalam timbangan. Fil mizani dalam mizan. Fil mizani dalam mizan timbangan. Warohata lan kepenak. Warohata lan ninggalaken kepenak. Warohata lan ninggalaken kepenak. Ila siroti mari sirot. Ila siroti mari sirot. Jembatan sirotol mustaqim. Bi antaroka kalawan nyenta ninggalaken sapa man. Bi antaroka kalawan nyenta ninggalaken sapa man. Rohatal badani ing kepenake badan. Rohatal badani ing kepenake badan. Wa tawajjaha lan madhep sapa man. Wa tawajjaha lan madhep sapa man ila amali mari amal. Ila amalin maring amal yusri'u kang ngerikataken kang nyepetaken. Yusri'u kang ngerikataken kang nyepetaken. Yusri'u kang maksudnya yang mencepatkan, yang ngerikataken opo amal. Al-mururo ing liwat. Al-mururo ing liwat ala sirati ing atase sirat. Wazalika lan utau lan mengkono-mengkono. Wazalika lan utawi mengkono-mengkono tawajjaha madhep gitu ya. Wazalika lan utawi mengkono-mengkono madhep ila amali yusri'u al-murur ala sirat. Iku bi Isra'il tinabil ma'asi. Kalawan ngerikataken ngadohi piro-piro maksiat. Iku bi Isra'il tinabil ma'asi kalawan nyepetaken ngadohi piro-piro maksiat. Wa syahwata lan ninggalaken syahwat. Wa syahwata lan ninggalaken kepengen. Ilal jannati madhep maring surga. Ilal jannati madhep maring surga.
Bi antaro kalawan nyenta ninggalaken sopo. Bi antaro kalawan nyenta ninggalaken sopo man asyahwata ing kepengen. Asyahwata ing syahwat kepengen. Wa tawajahalan madhep sopo man. Wa tawajahalan madhep sopo man ila masyaqatil ibadati maring abote piro-piro ibadah susah atau payah. Ila masyaqatil ibadati mari payahe piro-piro fa innal jannata maka setune swarga. Fa innal jannata setune swarga iku huffat dan kepung apa jannah. Iku huffat dan kepung apa jannah bil makarihi kalawan piro-piro perkara kang den sengiti. Bil makarihi kalawan piro-piro perkara kang den sengiti. Kama kaya perkara fil hadisi ing dalam hadis. Makalah yang ke-28. Makalah yang ke-28 dari Imam Hatim Al-Asyami rahimahullahu. Kata Imam Hatim, man syarafa arba'an ila arba'in wajada jannata. Barang siapa yang meninggalkan 4 perkara kemudian melakukan 4 perkara, maka orang itu akan mendapatkan surga. Jadi ulang, barang siapa yang meninggalkan 4 perkara kemudian menjalankan 4 perkara, maka dia akan mendapatkan surga. Yang pertama, an-nauma ila qabri. Yang pertama, meninggalkan tidur karena untuk mendapatkan nikmat kubur. Meninggalkan tidur, meninggalkan enaknya tidur untuk mendapatkan enaknya di alam kubur. Maksudnya meninggalkan enaknya tidur, meninggalkan enaknya tidur dan madep dan melaksanakan hal-hal perkara dan melaksanakan perkara-perkara yang akan mengakibatkan enak di alam kubur. Kan orang yang ahli ibadah, orang yang ahli ibadah pasti tidurnya sedikit. Tidurnya sedikit. Maksudnya tuh tidurnya tidak di waktu-waktu yang enak-enak. Contoh, enaknya tidur itu kan yang ideal itu memang untuk manusia normal itu kan 8 jam, 7 sampai 8 jam, maksimal 9 jam, tapi itu jarang, antara 7-8 jam. Untuk orang-orang yang ahli ibadah itu 8 jam itu tidak disekaliguskan, tidak
tidak disekaligus,kan. Malam taruhlah malam 5 jam. Ya, malam 5 jam. 5 jam itu dari jam 8, ya, jam 8 sudah tidur. Dia akan memilih tidur daripada nongkrong di jalan, nongkrong di depan TV, atau melakukan hal-hal yang tidak berguna. Lebih baik tidur sore jam 8. Taruhlah 9, 10, 11, 12, jam 1. Itu jam 1 pasti bangun. Sudah merasakan kenyang. Nah, dari jam 1 sampai subuh dur ibadah. Itu sudah cukup. Berapa jam? 2, 3, 4, 3 jam. Nah, nanti kekurangan tidurnya nanti tidur siang. Tapi yang paling baik itu tidur siang itu adalah sebelum zuhur. Yang paling baik itu, atau dikenal dengan qailulah, tidur sebentar sebelum zuhur, antara jam 11 atau jam 10. Jam 10 atau jam 11 sebelum zuhur. Taruhlah tambah sejam. Tadi 5 kan? Malam 5, siang 1 atau 2 jam itu sudah cukup. Gitu. Untuk orang-orang yang ahli ibadah. Atau orang-orang yang saraf kepalanya kuat. Sebab orang itu beda-beda susunan sarafnya. Kalau untuk orang-orang yang ahli ibadah, yang tingkat kebaikan sarafnya bagus, itu tidur 4 jam itu sudah cukup. Sarafnya tidak akan capek, walaupun melek 20 jam. Hanya 4 jam untuk tidur dalam 1 hari 1 malam itu cukup untuk orang yang tingkat susunan sarafnya bagus, ya. Tapi untuk orang yang biasa, keumuman, itu diusahakan tidur itu 7 sampai 8 jam. Nah, meninggalkan tidur, ya, meninggalkan enaknya tidur untuk melaksanakan hal-hal yang bermanfaat untuk mendapatkan kenikmatan kubur. Ya apa saja, Bi? Kamu kan ayeuna enaknya tidur kan? Ngaji. Ya, ngaji. Terus pulang ngaji enaknya tidur, ngapalkeun alfiyah. Atau baca-baca keterangan alfiyah, atau baca deres kitab tadi yang dibaca. Terus orang yang meninggalkan nikmatnya tidur dan melaksanakan hal-hal yang bermanfaat supaya mendapatkan nikmat kubur itu diisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Bisa baca Quran, bisa zikir, bisa sholat sunnah, bisa belajar, dan lain-lain. Pokoknya melakukan hal-hal yang bermanfaat. Tapi kalau malam, yang paling baik adalah diisi dengan zikir dan tafakur. Dan untuk para pelajar yang paling baik zikir dan belajar. Untuk orang-orang yang bukan pelajar, orang-orang yang sudah sepuh, yang di atas usia 40 tahun ke sana, itu yang lebih baik adalah zikir. Banyak. Terus yang kedua, meninggalkan bangga-banggaan supaya meninggalkan bangga-banggaan dan melaksanakan hal-hal yang mengakibatkan ringannya timbangan amal kejelekan.
meninggalkan bangga-banggaan untuk supaya amal ibadahnya berat dan amal jeleknya ringan. Yaitu dengan melakukan amal-amal yang baik. Nah, amal-amal yang baik di sini adalah yang berkaitan dengan berbuat kebaikan. Seperti tidak sombong, terus tidak bangga, terus menyembunyikan kebaikan. Ya. Amal-amal yang baik di sini tuh memberatkan timbangan kebaikan dan meringankan timbangan kejelekan, itu adalah melakukan hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik di sini itu meninggalkan riya, meninggalkan sombong, meninggalkan ujub, bangga, dan menyembunyikan kebaikan. Ya, sebaiknya ibadah-ibadah sunnah itu dilakukan supaya orang itu tidak tahu. Ya. Ada amalan ibadah yang memang orang tidak mungkin tidak tahu, seperti sholat wajib ya, berjamaah itu nggak bisa orang nggak tahu, pasti tahu. Orang berjamaah berangkat ke masjid. Zakat orang tahu mah? Tahu lah, orang diberi uang atau diberi beras, benda zakat. Kan zakatnya sampai kepada orang miskin, ya pasti tahu oleh orang lain. Nyata. Nah, hal seperti itu dihilangkan ujub. Nah, amalan-amalan yang bisa dilihat oleh orang lain itu meninggalkan sombong dan meninggalkan rasa bangga. Kalau amalan-amalan yang memang bisa disembunyikan dari orang lain, diusahakan disembunyikan. Seperti zikir, itu zikir malam, sholat malam sebaiknya disembunyikan. Artinya sebaiknya amalan-amalan sunnah yang memang mungkin tidak bisa dilihat oleh orang lain, diusahakan tidak dilihat oleh orang lain. Dan amalan yang memang tidak bisa disembunyikan, maka dihilangkan rasa sombongnya dan rasa ujubnya. Nah, hal-hal seperti itu adalah untuk memberatkan amal kebaikan dan meringankan amal kejelekan. Tapi saya ingin menambahkan, sering diceritakan oleh saya dalam obrolan-obrolan, tapi ingin saya utarakan lagi bahwa nanti itu kan di akhirat itu kan ada mizan, ada timbangan amalan baik, amal ibadah dan amal-amal baik itu ditimbang, yang akan menentukan apakah dia ada dalam ampunan Allah, maksudnya akan selamat di akhirat atau tidak. Sementara ada yang berpendapat amalan kebaikan dan amal kejelekan itu ditimbang. Apabila berat amal baik, maka dia selamat. Apabila yang berat itu amal jelek, ya, maka tidak selamat. Nah, ini kurang tepat. Yang paling baik nanti pada hari akhir itu, pada saat amal kebaikan itu ditimbang oleh Allah, adalah seluruh amal-amal yang baik, amal-amal ibadah itu ditimbang dengan standar yang sudah ditetapkan oleh Allah. Ya.
yang sudah disesuaikan standarnya oleh Allah. Contoh sabar. Misalkan contoh sabar. Sabar ditimbang kebaikan sabar dengan tidak sabar, itu bukan ditimbang sabarnya dia dengan tidak sabarnya ditimbang, tapi kesabaran seseorang itu sesuai tidak dengan standar yang sudah ditetapkan oleh Allah. Misalkan Allah sudah memberikan standar kesabaran itu 100 nilainya. Nah, kesabaran si A ini ditimbang sesuai tidak dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Kalau misalkan kesabaran itu sudah sesuai dengan apa yang ukuran ditetapkan oleh Allah, berarti dia sudah menunjukkan dia kesabaran itu berarti lulus sesuai dengan apa yang distandarkan oleh Allah. Sama ibadah-ibadah yang lain, sholat misalkan ditimbang amal sholatnya. Sholatnya sesuai tidak dengan takaran yang disesuaikan oleh ukuran Allah. Kalau sholatnya sesuai dengan standar yang Allah tetapkan, berarti urusan sholat lulus. Itu begitu yang paling baik itu. Paham ya? Jadi seluruh amal ibadah itu ditimbang sesuai tidak dengan standar yang sudah ditetapkan oleh Allah. Itu akan lebih mengena dan Allah lebih adil seperti itu. Itu menunjukkan bahwa Allah memberikan standar ibadah kepada manusia. Sebab di dunia saja ibadah itu harus sempurna tidak? Dituntut tidak supaya sempurna? Dituntut. Contoh, sholat harus tidak sesuai syarat dan rukunnya. Harus tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Dituntut tidak supaya ikhlas? Dituntut. Nyata. Dituntut supaya ikhlas. Tidak ikhlas, kurang rasa kurang dimakbulnya kan? Nilainya kurang. Kalau ingin sempurna diterima oleh Allah, ingin sempurna dicintai oleh Allah, ingin sempurna dekat dengan Allah, maka lakukan ibadah, sholat, dan hal-hal yang lain itu sesuai dengan standar ilmu pengetahuan yang sudah distandarkan oleh Nabi Muhammad. Kan gitu. Ibadah tidak disesuaikan standar yang digariskan, dicontohkan oleh Nabi Muhammad, jelas tidak sempurna. Makanya banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan ini. Tidak sempurna imannya seseorang kalau tidak begini. Tidak sempurna imannya seseorang kalau tidak begini. Kan gitu. Ya, itu menunjukkan bahwa ibadah itu harus dituntut kesempurnaan. Dan dituntut kesempurnaan itu adalah standar yang sudah ditetapkan oleh Allah. Itunya pengertiannya itu. Namun ibadah tidak disesuaikan dengan standar, berarti tidak ada perbedaan derajat manusia. Orang-orang soleh jeung orang-orang juga orang-orang biasa kieu sarua teu salat. Sama sholat. Sama kita juga melakukan kebaikan walaupun tidak banyak. Nilainya sama tidak? Tidak. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan belum sesuai dengan apa yang distandarkan, yang diinginkan oleh Allah. Itu kan? Masih banyak penyakit hati, masih malas, masih banyak kekurangan.
Terus warohata ila syiroti, dan meninggalkan kenikmatan, meninggalkan kelezatan, karena menuju supaya bisa melewati sirotol mustaqim. Jadi meninggalkan rasa enak, yang meninggalkan rasa leha-leha, meninggalkan rasa enak supaya supaya bisa menghadapi, melewati sirotol mustaqim dengan mulus. Maksudnya meninggalkan hal-hal yang enak dirasakan oleh badan dan menuju kepada melakukan amal yang bisa mempercepat atau memuluskan untuk bisa lewat sirotol mustaqim, yaitu dengan meninggalkan maksiat. Segera meninggalkan maksiat. Sebab kieu umumna hal-hal yang bersifat dosa, hal-hal yang bersifat nganggur, yang tidak berarti itu enak dirasakan oleh badan. Diulang, hal-hal yang berbau dosa dan hal-hal yang berbau tidak ada manfaatnya, itu biasanya enak dirasakan oleh badan. Anu enak dirasakan ku badan teh gegelehean, tidur, tidak banyak gerak, leha-leha, tidak menyibukkan diri. Tapi hal-hal yang berbau ketaatan kepada Allah itu biasanya memberatkan badan. Ngaji berat tuh. Males. Konsentrasi, capek tuh konsentrasi. Mikir capek. Ngapal penalpian capek. Mikiran bab-bab nu hese-hese. Nasrib ngelal asal muasal kalimat susah. Berpikir dalam belajar itu susah, terasa capek. Terasa capek. Komo jam-jam sakit kan biasanya orang keumuman ngantuk kan, ngantuk. Tapi wayak dia masih ngaji. Berarti meninggalkan enaknya apa yang dirasakan enak oleh badan, tidur, ngemil sambil nonton TV, leha-leha dan lain sebagainya. Iya mah wayak dia ngaji. Dan itu berat dirasakan oleh badan. Ya mudah-mudahan anu dilakukan ke urang ayeuna itu akan memuluskan, akan mempermudah lewat di jembatan sirotol. Terus wasyahwata ilal jannati, meninggalkan keinginan-keinginan, meninggalkan syahwat karena untuk menghadap atau menuju amalan-amalan yang akan menuju kepada surga. Maksudnya bi antar syahwata wa tawajjaha ila masyaqqatil ibadati. Maksudnya meninggalkan keinginan-keinginan syahwat dan menghadap melakukan perkara-perkara yang memberatkan melakukan perkara-perkara beratnya ibadah.
hari syahwat, mengikuti syahwat berat tuh. Itulah enak tuh. Hal-hal yang berkaitan untuk mengikuti hawa nafsu syahwat enak tuh. Enak terasa di badan, enak terasa di hati, enak terasa di pikiran. Nyata. Enak. Ibadah berat tuh. Berat di pikiran, berat di hati, dan juga berat di badan. Nyata. Sholat malam berat tuh. Berat di mata. Ya, matanya berat ngantuk. Berat di pikiran, berat. Orang kurang tidur sakit tidak kepalanya? Berat. Terus sholat, misalkan tahajud sekian rakaat, witir 11 rakaat, hajat sekian rakaat. Misalkan capek. Karena sesungguhnya surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak diinginkan, ya. Tidak diinginkan oleh syahwat. Jam berapa? Ayo pertanyaan. Mila? Baik. Wal maqalatu lan utawi maqalah. Wal maqalatu lan utawi maqalah atasi atu wal isruna kang kapi 29. Iku an Hamidil Al-Lafafi saking Imam Hamid Al-Lafafi rahimahullah. Annahu setuhune Imam Hamid iku kola dawuh sapa Imam arba'atun utawi papat. Minal umuri saking piro-piro perkara. Iku tolabna nyupri kami. Iku tolabna nyupri kami. Iku tolabna nyupri kami. Hai arba'ah. Iku tolabna nyupri kami. Hai fi arba'atin ing dalam papat. Fi arba'atin ing dalam papat minal masaliki saking piro-piro ambahan. Minal masaliki saking piro-piro ambahan. Tolabna nyupri kami. Tolabna nyupri kami. Al-ghinain ontosnya mau balik deh. Fa'akhtona
Fa'akhtona maka luput kami. Fa'akhtona maka luput kami. Fa'akhtona maka luput kami. Turukuha ing piro-piro jalane arba'ah. Ulangnya luputnya keliru sawawainya. Faktona maka luputnya keliru kami. Faktona maka luput atau keliru kami. Turukuha ing piro-piro jalane masalik atau perkara lah. Turukuha ing piro-piro jalane perkara. Turukuha turukoha ing piro-piro jalane perkara. Aitil kal umuri tegese mengkono-mengkono perkara. Al arba'ati kan apa? Al arba'ati kan Fawajadna maka nemu kami. Fawajadna maka nemu kami. Hain papat pi arba'atin ing dalam papat ukhrokan liyan minal masaliki saking piro-piro ambahan. Tolabna nyupri kami. Al-ghina ing sugi. Ayil yasaro tegese sugi. Fil mali ing dalam harta. Fawajadna maka nemu kami ing sugi. Ayil gina tegese sugi. Fil qanaati ing dalam nerima. Fil qanaati ing dalam ai fil ridho tegese ing dalam ridho. Ai fil ridho tegese ing dalam ridho bil kismati kalawan bagian. Bil kismati kalawan bagian. Wa fi sukunil qalbi. Wa fi sukunil qalbi lan ing dalam menengi ati. Wa fi sukunil qalbi lan ing dalam menengi hati. Inda adamil ma'lufati ing dalam sandinge ora anae piro-piro perkara kandel senengi. Ing dalam sandinge ora anae perkara kandel senengi. Wa tolabna lan nyupri kami. Wa tolabna lan nyupri kami arrohata ing kepenak. Ay fi zawalil masyaqqati tegese ilange payah. Ay zawalil masyaqqati tegese ilange payah. Fisarwati ing dalam akehe harta. Fisarwati ing dalam akehe harta. Aikas rotil mali tegese akehe. Aikas rotil mali
tegese akhiratan. Fawajadna maka nemu kami. Fawajadna maka nemu kami. Haing lain. Haing gina atau haing roha. Gina we gina tenang. Atau rohan. Fikir latil mali ing dalam kidikehan wa tolabna lan nyupri kami allazati ing piro-piro kelezatan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Pertanyaan ke ayo pertanyaan ke Ya, sampai surga ada menghilangkan syahwat, mengukur niatnya supaya semangat. nah deh kumaha Kan menuruti syahwat mah ada gampang, meninggalkan syahwat supaya ibadah. Sholat malam kan bukan zikir kan berat, payah. Supaya mengukuhkan niatnya supaya kuat di dalam payahnya ibadah. Ini perlu pakai taukid, mengukuhkan. jadi kieu kudu tafakur kieu bahwa kehidupan di dunia itu betul-betul sementara ya, kehidupan dunia itu sementara dan kenikmatannya tidak hakiki. Fata morgana bias tidak jelas, ramyang Sama dinas. ayat tadi kudu sering dipikiran, sering dipikiran terus bahwa kehidupan dunia itu sementara. Terus dipikiran bahwa dunia itu
rusak. Awewe sakumaha gelisna dobol ringsak goreng, urang sakumaha kasetna jadi goreng, urang sakumaha beungarna akan ditinggal dan lain sebagainya. Eta teh terus dipikiran terus sampai urang teh kaleleban ku rusakna dunia. Ya. Sampai bahwa pemikiran rusaknya dunia itu sampai ke dasar hati bahwa rusak dunia itu, bahwa dunia itu mataul gurur, ya gurur, perhiasan yang menipu, bohong, ya mataul gurur bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Al-Quran, perhiasan yang menipu. Eta teh kudu teuing dipikirkan. Sampai urang teh yakin. Nah terus kebalikannya bahwa akhirat itu adalah abadi, bahwa kenikmatan akhirat itu adalah kehidupan yang sebenarnya, dan kenikmatan di akhirat itu sifatnya abadi. Eta teh kudu sering diingat-ingat. Maksudnya diluangkan dalam satu hari itu berpikir hal yang seperti itu. Disebut tafakur. Besok kembali bahwa apa itu sementara kamu pernah kasih gimana Ya, kudu sering. Kudu sering berpikir kadinya, atau berpikir sendiri malam, atau ketika siang melihat kejadian-kejadian itu dikembalikan kepada perkara tadi, bahwa dunia itu fana, rusak, dan kebalikannya bahwa akhirat itu abadi. Terus dipikir-pikir terus sampai orang teh stres, ya, stres mikiran akhirat. Maksud stres ngirim mikiran akhirat teh ingin mendapatkan keselamatan di akhirat. Terus gitu. Tapi lamun urang tara sok mikiran tara itu geus lo kumaha jadina ibadah. Lamun urang keur teu parupuh geus kege sadar sorangan. Nya. Geus kege sadar urang teh senang ya keur ngalakukeun dosa. Geus lah kege urang sadar sorangan. Hal seperti itu ulah aya. Terus lamun sedang melakukan ketaatan, ulah terlalu pede bahwa amal ibadah itu diterima. Jadi di satu sisi berharap diterima, di satu sisi disempurnakan dari sisi ikhlasna, dari sisi perbuatan ilmu, dari sisi ilmu pengetahuan dan lain-lain. Terlalu pede jauhlah. Jadi jika lamun terlalu pede asup surga, jika nanti surga nu sorangan. Jadi asupna iraha wae. Ari manehna saha? Mau ulah terlalu pede asup surga. Dianggapna surga teh bapana surga. Berharap aya oge lain pede. Berharap supaya masuk surga dan memperbaiki amal yang sedang dilakukan. Diperbaiki dari sisi ilmu pengetahuan, diperbaiki dari sisi batin niatna, dan diperbaiki dari sisi zahiriyana, amalna, tata carana sesuai tidak dengan ilmu pengetahuan, dengan aturan-aturan. Punya
masih pada nggak? Pacar, PDC.